Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Hanif Al-Khairi beserta keluarga, yang terhormat Bapak Saifuddin selaku Kepala SMP Islam Umina, yang kami hormati semua guru, Bapak Ibu guru SMP Islam Umina, dan tidak ketinggalan pula semua anak-anakku yang Bumala sayangi dan Bumala banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah mubarak ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang Bumala sayangi dan Bumala banggakan, sekarang sedang menempati bulan apa? Ramadan. Apa sih bulan Ramadan itu? Apa? Ada yang tahu? Bulan penuh makna. Apalagi? Hah? Menahan lapar? Hanya menahan lapar sama haus? Oh, menahan nafsu juga. Iya. Anak-anakku sekalian, Ramadan itu bukanlah hanya sekedar Ramadan di kalender. Ramadan tahun, jika kita mengibaratkan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang penuh berkah, marilah kita jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang bersemi, dan mari kita jernihkan hati kita dan jernihkan pikiran. Yang pertama, kita bersihkan hati dulu. Caranya gimana, Bu? Apakah disapu? Apakah dipel? Tidak. Kita bersihkan hati kita dari pikiran kotor, dari egois, dari emosi yang selama ini kita pendam, yang akan menjadi dendam. Mari kita hapuskan semua rasa-rasa itu di bulan Ramadan yang insya Allah berkah ini. Ya, amin ya robbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Ada yang tahu artinya? Sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Ada lagi selanjutnya, ayat selanjutnya, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah bagi kalian yang mengotorinya. Maksudnya mengotori apa? Mengotori jiwa kalian. Itu adalah benar-benar hal yang sangat rugi. Sebelum Bumala melanjutkan pembahasan yang lebih dalam lagi, puasa ini kita berlomba untuk apa sih? Iya, mencari pahala. Mengapa sedemikian rupa? Karena ibadah kita dilipat gandakan. Lalu apalagi? Kita meminta ampunan. Nah, itu untuk menjernihkan pikiran kita dan membersihkan hati kita. Saat kita mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah telah membukakan pintu yang seluas-luasnya, membuka pintu pengampunan untuk kita semua seluas-luasnya pada bulan Ramadan ini. Mari kita ambil hikmahnya pada bulan ini untuk kita semua, bagaimana kita untuk mensucikan hati kita dan menjernihkan pikiran kita. Sebelum lebih lanjut lagi, Bu Mala ada tips untuk kalian. Ada yang puasanya kadang terasa haus, ada yang kadang Bu aku lapar sekali, ada. Sekarang Bu Mala beri tips agar kalian menjalankan puasa bulan Ramadan ini tidak merasa haus dan lapar. Yang pertama, agar tidak merasa haus. Setiap kalian sahur, bacalah surat Al-Kautsar 7 kali. Di dalam di depan kalian ada gelas air ataupun aqua botol, terserah mau ditaruh di botol ataupun di gelas. Dibacakan surat Al-Kautsar 7 kali, lalu tiupkan ke air tersebut, lalu kalian minum. Insya Allah selama kalian puasa nanti kalian tidak akan merasa haus. Ya, dipraktikkan. Silahkan ditulis, nanti lupa. Terus itu Bu Mala dapat ijazah dari mana, Bu? Bu Mala dapat ijazah dari guru Bu Mala dan sampai ke Abah Sekumpul. Ada yang kenal? Ya, ada beberapa yang kenal. Terus untuk agar kita menahan lapar bisa kuat gimana, Bu? Nah, ini caranya untuk yang biasa untuk masak. Biasanya kalau makan sahur itu yang masak siapa? Ibu. Anak pondok ada yang piket juga ya. Nah, ini untuk tipsnya saat kalian memasak beras. Intinya kita saat lapar itu intinya ada di masak berasnya, memasak berasnya. Bagaimana Bu caranya? Yang pertama, kalian saat mencuci beras, kalian memutar biasanya kalau menyuci beras itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, kalian ambil untuk memutar yang ke kiri, bukan ke kanan. Kalau ke kanan berarti ke arah jarum jam ya. Kalau ke kiri berarti kita seperti tawaf. Ya. Nah, kita ambil untuk memutar ke kiri, jangan sampai kita ke kanan, ke kiri saja. Lalu dibacakan apa? Pertama, bismillah dulu. Kedua, baca sholawat dulu 3 kali. Sesudah itu, bacakan surat Al-Kautsar 1 kali. Setelah itu, bacakan ya Latif, ya Latif, ya Latif sampai 3 kali. Jadi setiap kalian ya Latif sambil, biasanya kan kalau sambil di remas ya berasnya, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dan yang terakhir bacakan surat Alam Nashrah, Al-Insyirah. Tahu ya? Hafal ya? Ya, nanti bisa dipraktekkan. Itu nanti keutamaannya apa, Bu? Insya Allah siapapun yang memakan nasi itu nanti hatinya akan dilembutkan. Siapapun itu, entah itu anaknya, entah itu santrinya, entah itu pamannya, siapapun itu yang memakan beras itu nanti kalian akan dilembutkan hatinya. Sudah, dan insya Allah nanti masih merasa kenyang sampai sahur. Kalau lemes ya wajar, kalau lemas. Kalau sore sudah lemas gimana, Bu? Segeralah mandi. Emangnya ngefek, Bu? Ngefek sekali. Itu Bu Mala praktekkan sendiri. Saat kalian sudah mulai menginjak asar, pasti sudah merasa lelah, letih. Nah, segeralah mandi. Atau kalau seandainya tidak bisa mandi, silahkan berwudu. Basahilah kepala, ndak apa-apa. Yang penting enggak sing terus ngekom awak ning jero ember sampai berjam-jam. Nah, itu nanti bisa membatalkan puasa. Kenapa? Kenapa kok bisa, Bu? Karena batalnya puasa itu bisa dari masuknya ke lubang tubuh. Maksudnya bukan pori-pori ya, yang atas sama yang bawah.
Terus sudah setelah itu Bu Mala melanjutkan temanya Bu Mala tadi, membersihkan hati dan menjernihkan pikiran. Ada 5 caranya. Yang pertama, bacalah Al-Quran dan pahamilah artinya. Apakah sudah dipraktekkan? Sudah, kalian itu sudah mempraktekannya. Kapan Bu? Saya enggak ngerasa. Berarti selama klasikal tidur, kalau tidak merasakannya. Kalau klasikal kita membaca satu ayat per ayat, iya kan? Terus artinya. Maka kalian setiap hari itu sudah dianggap sebenarnya mensucikan pikiran kalian. Tapi tinggal kalian mau tidak untuk berproses. Paham ya? Nah, tapi kalau klasikal ditinggal tidur, ya gimana mau dibersihkan, orangnya tidur. Ada yang klasikal tidur? Ada, pasti banyak ya. Apalagi puasa, Bu. Puasa kan kalau tidur dapat pahala, iya. Iya, ya tapi kalau saat ngaji dibiasakan untuk tidak tidur. Nanti kan ada waktu sendiri untuk tidur ya. Jadi kalau waktu tidur ya gunakan untuk tidur, untuk ngaji ya digunakan untuk ngaji. Ya, kalau sekolah ya digunakan untuk sekolah. Lanjut yang kedua, qiyamul lail. Apa sih Bu qiyamul lail? Ada yang tahu? Ada yang tahu qiyamul lail? Enggak ada yang tahu. Qiyamul lail, bangun sepertiga malam, sholat tahajud. Itu sangat-sangat mempengaruhi di kehidupan kalian, kita semua. Terutama bagi santri. Kalau kalian selama santri kok sampai tidak pernah melakukan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, kalian akan rugi sendiri. Kenapa? Kalian mumpun di pondok, ya, banyak-banyakin pahala. Nanti kalau kalian sudah keluar dari pondok, kalian pasti akan sibuk dengan dunia kalian. Ada yang beberapa masih ingat, ada yang beberapa masih menjalankan rutinitas selama di pondok, tapi tidak semuanya. Jadi tinggal tergantung diri kita sendiri. Iya. Terus setelah kita sudah sholat tahajud, lalu apa Bu yang harus saya lakukan? Yang ketiga, yaitu berzikir, mengingat Allah. Apa Bu zikirnya? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sampai berapa kali Bu? Sampai 500 kali minimal. Dulu Bu Mala pas selama pondok itu kalau bisa sehari 1000 kali. Kalau pas saat habis tahajud bisa 500 kali, berarti 100 kalinya dicicil di setiap habis sholat fardu. Kalian membaca istighfar 500 kali, apakah lama? Tidak. Padahal pernah ada yang dihukum ya sampai 500 kali ya baca istighfar. Ada. Apakah lama? Tidak. Apakah sampai setengah jam? Tidak. Pasti hanya beberapa menit saja, ya kan? Iya. Silakan dikerjakan, dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Mungkin pertama kali kalian paksa, nanti lama-lama akan terbiasa. Mungkin pertama kali, ya Allah Bu, saya sholat malam itu masih ngantuk, enak lanjut tidur Bu, ngantuk Bu. Nggak apa-apa, kalian paksa. Ya? Iya anak-anakku? Iya. Setelah kita berzikir, lalu apa yang keempat? Yaitu kita berpuasa. Sudah dilakukan semuanya nggih hari ini? Iya. Untuk apa Bu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai atau benteng. Maksudnya benteng dari apa Bu? Benteng pertahanan kita yang selama ini kita tidak bisa meluluhkan ego kita, hawa nafsu kita, maksiat kita. Dengan puasa kalian bisa perisai, bisa bentengi diri kalian dengan puasa tersebut. Saya kayaknya nggak maksiat Bu, saya lihat yang aneh-aneh ya tidak. Ya mungkin kalian tidak merasa, kalian menggunjing, kalian memakan hak orang lain. Saya kan masih kerja, gak mungkin korupsi, iya. Tapi kalau kalian memalak teman kalian di saat waktu istirahat, aku jajak, nah, duitmu akeh ha? Nah, itu termasuk kalian memakan hak orang lain. Maka itu tidak boleh. Beda lagi kalau teman kalian, Mas
Mas Riza, ini loh aku sanguku akeh tak jajakno gelem. Nah itu baru kita diberi. Kalau kita malak beda lagi, jadinya kalian memakan hak orang lain. Iya kalau temanmu ikhlas, kalau tidak apakah kalian dapat pahala atau dosa? Dosa, iya. Jadi jangan dilakukan ya. Iya. Kalau habis sambangan, ada temannya yang baru sambangan, terus temannya baru masuk ke pondok, kreseknya sudah diambil, udah dikeroyok. Buka kitnya apa? Kamu dapat apa dari ibu? Kamu ini. Udah dibuka orang apa sama teman-temannya. Baik nggak itu kira-kira? Tidak. Apakah teman kalian semuanya yang dilakukan seperti itu ikhlas? Tidak semuanya dia menerima dengan lapang dada. Bagusnya gimana Bu? Ya ada adabnya. Teman sesama teman ke guru ada sendiri, ke orang tua ada sendiri. Kalau sesama teman, kalau sehabis sambangan, kabar sambangan yo, contoh. Iya. Oh, nanti kalau Ilham bilang, ini loh, aku tadi diberikan maem ibu, ayo maem bareng-bareng. Nah, itu baru kalian boleh makan hak tersebut. Tapi kalau kalian tidak ditawari, jangan kamu ikut makan. Itu yang selama ini Bu Mala lakukan sih selama di pondok. Kenapa? Karena tidak semua teman kalian itu ikhlas legowo jika ada teman yang tiba-tiba ikut nebeng makan di grup kalian. Kalau seandainya Bu Mala sendiri habis ada sambangan, terus Bu Mala sedang makan sama temennya Bu Mala ini yang tak ajak 3, yang lain nggak tak ajak karena emang sedikit. Terus tiba-tiba ada yang nimbrung, aku melok makan nah, ada yang gitu. Ya masa mau nolak, sungkan kan, ya kan? Masa kalau ditolak pasti sungkan ya? Iya, tapi pasti ada beberapa yang gerutu di dalam hati. Iya pasti ada. Namanya juga manusia. Lalu maka saat Ramadan ini kita kembali ke tema pas dan kita bersihkan hati kita dan jernihkan pikiran kita. Yang terakhir, bertemanlah dengan orang yang soleh atau solehah. Tahu ya, mana teman yang baik, mana yang tidak. Kalau teman kalian ada yang ngajak kejelekan, tinggalkan. Jadi kalau kalian diajak kejelekan, maka tolaklah. Kalau kalian mau diajak tidak mau ditemani, tidak apa-apa. Berarti dia teman yang tidak baik. Dan carilah teman yang benar-benar baik untukmu. Ada kalian suatu hari nanti, kalau seandainya kalian ada di neraka, dan teman baikmu itu ada di surga, maka temanmu yang ada di surga itu bisa menolongmu lewat temanmu itu. Saya tidak. Seseorang itu tidak hanya bisa menggeret keluarganya, saudaranya, bisa mengikutkan temannya juga. Dan Bu Mala sama teman-temannya Bu Mala itu selalu berpesan, so awakmu nek mlebu surga, aku mlebu neraka, aku geret ya, tolong geret ya, kayak gitu. Tapi dengan tujuan, walaupun bilang berpesan seperti itu, jangan terus kalian anggap aku melakukan dosa saja, nanti aku digeret sama temanku. Ya tidak bisa. Kalian harus sama-sama melakukan kebaikan. Nanti siapa tahu kalian yang masuk surga, teman kalian nanti yang di neraka, kalian bisa menggeret teman kalian. Tadi sudah sampai 5 ya. Itu semua tips dan ciri-ciri orang yang mau membersihkan hati dan jernihkan pikiran. Ada yang tahu lagu ini enggak? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ada yang tahu lagu itu? Ayo yang tahu silakan bersama-sama. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nang gigih, prestasi mudah diraih.
Jika hati berkarat, semua terasa berat, segeralah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak yang terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Salatu wassalamullah ala toha rasulillah. Salatu wassalamullah ala yasin habibillah. Tawassalabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Jagalah hati mulai saat ini. Jagalah hati dari iri dan dengki. Jagalah hati, ingatlah ilahi. Jagalah hati, sholawat pada Nabi. Semua anak-anak Gumala yang saya sangat sayangi dan saya sangat banggakan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Maafkan apabila ada kata-kata yang salah dari Gumala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.